Oke, bagian yang berikutnya adalah cara menggambar bayangan pada lensa cekung. Cara menggambar bayangan pada lensa cekung itu sebenarnya sama, cuma di sini perbedaan daripada lokasi fokus utama. Caranya sama ya, kita harus membayangkan dia bentuknya seperti apa. Lensa cekung itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau bentuknya seperti ini dan ini adalah permukaan 1, sedangkan ini adalah permukaan 2, ini bagian depan, maka kita harus membayangkan cara menggambar permukaan lengkung ini. Cara menggambar permukaan lengkung ini berarti kan jarum daripada jangkanya itu ditaruh di sebelah kiri, sedangkan pensilnya kan menggambar lengkungan ini. Jadi harusnya fokus utama itu tempatnya di sebelah sini. Ya, sekali lagi, apakah ada teman atau mungkin ada guru yang ngomong bahwa lokasi fokus 1 ini adalah fokus lah, apakah dia mau tulis fokus 2 lah, apakah dia mau nulis fokus A lah, atau mau nulis fokus P lah, itu sama aja. Pokoknya fokus utama selalu terletak di sebelah kiri kalau dia itu lensa cekung. Jadi kita pakai cara tertentu aja untuk ngafalin agar supaya jangan sampai salah untuk menentukan siapa yang fokus utama, karena itu akan mempengaruhi terhadap gambar. Letak daripada benda sama bayangan kurang lebih hampir sama dengan lensa cembung yang dia itu posisinya berseberangan. Jadi kalau mau ngafalin lensa cekung itu nomor ruang daripada benda itu sama kayak seperti di cermin negatif. Jadi maksudnya adalah cermin cembung. Cermin cembung kan bendanya kan selalu terletak di ruang 4 karena kan bendanya kan nyata. Ya ini sama, bendanya terletak di ruang 4. Kalau dia itu bendanya cuma satu, lensanya cuma 1. Jadi kalau bendanya terletak di ruang 4, bayangannya pasti terletak di ruang 1. Masih ingat nggak nyata atau mayanya? Nyata atau mayanya, perhitungan plus atau minusnya untuk benda maupun bayangan itu sama kayak seperti lensa cembung. Jadi kalau misalkan benda terletak di depan, berarti benda itu positif. Nah, sedangkan kalau misalkan bayangan kalau terletak di depan, berarti bayangannya itu negatif. Karena bayangan maya itu terletak di depan lensa. Jadi, sekarang coba menggambar dong. Oke. Sinar-sinar istimewa ya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari fokus utama atau fokus aktif. Kenapa seolah-olah berasal dari fokus utama? Karena lokasi fokus utamanya itu terletak di sisi yang maya. Kalau yang lensa positif, fokusnya kan di sebelah kanan. Dan itu adalah posisi nyata kan? Tapi kalau misalkan lensa negatif itu fokusnya kesembunyi, fokus utamanya di sebelah sini. Jadi fokus utamanya untuk yang di sebelah sini itu sifatnya adalah maya. Jadi kita nggak tahu posisinya ada di mana. Jadi makanya ada kata-kata seolah-olah. Oke, coba kita gambar. Mana tempat saya gambar? Nih. Untuk letak benda maupun letak bayangannya bisa dilihat sendiri ya. Dia itu. Terus kemudian untuk benda, terus kemudian untuk bayangan kurang lebih ya samalah dengan lensa positif. Nah, lensa negatif ini kalau misalkan kita gambar, kita nggak selalu gambarnya ada tanda negatif kayak gitu. Kita juga bisa gambar lensa negatif itu gambarnya kayak gini. Ini lensa negatif. Ini sama ini itu sama. Kalau kita mau gambar lensa positif, kita bisa gambar kayak gini atau kita bisa gambar kayak gini. Biasanya beberapa guru itu ngasih jebakan gambarnya seperti ini. Jadi kalau gambarnya seperti ini harus tahu sendiri ya bahwa itu adalah lensa positif dan fokus utamanya di sebelah kanan. Sekarang saya mau coba gambar nih benda di sini deh sama kayak tadi. Duh, gambarnya jelek lagi. Ya udah deh, nggak bagus ya. Nih bendanya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari fokus utama. Sinar datang sejajar sumbu utama kayak seperti ini. Akan dibiaskan, berarti kita bicara tentang bayangan ya. Bayangan berarti kalau misalkan kita gambar titik ini sama fokus 1 kita hubungin, ini gambarnya kayak gitu, seolah-olah. Nah, ini gambarnya titik-titik. Nah, ini kata-kata seolah-olahnya. Seolah-olah berasal dari fokus utama kan, fokus aktif. Jadi ini sinar datang, gambar daripada panahnya, jangan lupa. Terus kemudian ini bayangan, jangan lupa digambar panahnya juga. Dah. Ya yang paling gampang adalah sinar istimewa yang pertama dan ketiga. Kalau misalkan mau dibikin, ketiga kan paling gampang. Sinar yang menuju ke pusat lensa akan diterusin. Tapi saya nggak mau pakai sinar istimewa yang ketiga karena kan kalian pasti bisa. Saya mau pakai yang lain dong. Sinar datang sinar yang kedua. Sinar datang seolah-olah menuju ke fokus pasif atau fokus tambahan akan dibiaskan sejajar sumbu utama.
Jadi puncak benda ini itu saya mau rencana menghubungkan dengan fokus 2 karena kita sekarang mau gambar untuk benda. Ingat ya, benda kalau di sebelah kiri lensa ini saya gambar lensa negatif. Gambarnya lurus. Kalau benda di sebelah kanan gambarnya titik-titik ya. Jadi kalau misalkan kita gambar, ini gambarnya lurus karena ini adalah benda. Nah, ini juga benda. Benda yang di sebelah kanan kan gambarnya titik-titik. Dah? Ini adalah bagian daripada benda. Sinar datang sejajar sumbu utama itu akan dibiaskan ke fokus utama. Nah, fokus utamanya yang ini saya mau gambar dari sebelah kanan, gambarnya gimana nih? Lurus atau titik-titik? Ini harusnya lurus karena dia adalah bagian daripada bayangan. Nah, bayangannya ketemu nggak? Ini bayangan sama bayangan nggak ketemu kalau di sebelah kanan, berarti kita harus gambar di sebelah kiri. Nah, sekarang kalau saya mau terusin di sebelah kiri, gambarnya gimana? Gambarnya lurus atau titik-titik? Gambarnya harusnya titik-titik, karena ini adalah bagian daripada bayangan. Ini bagian daripada bayangan, gini gambarnya titik-titik. Nah, bayangan sama bayangan ketemu di mana? Ini adalah benda tadi, ya kan? Terus kemudian ini bayangannya ini titik-titik, jangan lupa digambar. Sifatnya bagaimana? Bendanya terletak di ruang 4. Bayangannya berarti terletak di ruang 1. Sifatnya? Bayangannya kan di depan kan? Bayangan di depan maya atau nyata? Ya coba lihatlah. Mana tadi? Tuh, bayangan. Bayangan di depan, berarti kan maya. Berarti sifatnya adalah maya. Karena dari ruang 4 ke ruang 1 berarti diperkecil dong. Kan angkanya lebih kecil. Diperkecil, tegak atau terbalik, nah itu udah kelihatan. Kan titiknya kan ketemuan di atas sumbu utama, berarti dia tegak. Nah, gambar lagi ya. Gambar gimana ya? Ya udah deh, bendanya di mana nih? Di belakang, boleh? Bendanya di sini, jauhan dikit. Ini bendanya, saya gambar O. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan ke fokus utama. Saya gambar sinar datang sejajar sumbu utama. Dibiaskan seolah-olah berasal dari fokus utama. Berarti titik ini akan dihubungkan sama fokus utama. Gambar. Ini adalah bagian dari bayangan lah ya, ingat. Ini sinar biasnya, terus kemudian di sebelah sini adalah titik-titik karena ini adalah bagian daripada sinar bias ya. Sinar buat bayangan. Ini bayangannya, ini juga yang titik-titik ini juga bagian daripada bayangan. Terus kemudian mau gimana? Ya udah saya kasih contoh untuk yang sinar istimewa yang ketiga ya, karena kan dari tadi kan saya belum kasih contoh untuk sinar istimewa yang ketiga. Sinar istimewa yang ketiga gampang. Dia menuju ke pusat lensa, tinggal diterusin aja, nggak usah bingung titik-titik atau lurus. Jadi tinggal langsung dari sini serot aja langsung ke pusat. Udah, gambarnya seperti itu. Jadi sinar datang yang ini jangan lupa panah untuk sinar biasnya. Terus kemudian ketemu bayangan sama bayangan, ini bayangan kan ketemunya di sini. Maya atau nyata? Ini kan bagian depan daripada lensa kan? Ini lensa negatif. Berarti ini titik-titik dong harusnya, ya bukan? Ini bayangan. Dah, mau gambar lagi? Boleh? Saya gambar yang di belakang ya. Ini titik-titik dong. Ya bukan? Titik-titik. Karena kan ini kan bendanya maya. Dah, kalau misalkan saya mau gambar, berarti sinar datang sejajar sumbu utama. Pakai yang susah ya, sinar istimewa yang pertama dan sinar istimewa yang kedua ya. Sinar datang sejajar sumbu utama. Ini berarti titik-titik karena dia adalah bagian daripada sinar datang. Terus akan dibiaskan seolah-olah berasal dari fokus utama. Berarti ini gambarnya lurus. Ini bayangan, terus kemudian ini titik-titik karena kan dia bagian daripada bayangan. Jadi ini sinar bias. Terus kemudian mau coba sinar istimewa yang keberapa? Sinar istimewa yang kedua aja ya. Sinar istimewa yang kedua berarti kita menghubungkan antara puncak benda sama fokus. Puncak benda sama fokus. Berarti kalau misalkan kita gambar ini, sekarang saya mau menggambar sinar datang. Jadi gambarnya yang di sebelah kiri lurus, yang di sebelah sini itu titik-titik gitu. Terus kemudian sinar yang menuju ke fokus pasif atau fokus tambahan akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Ini sejajar sumbu utama ke kanan. Lurus ya, karena ini kan bagian dari bayangan. Nah sekarang bayangan sama bayangan ketemu nggak di sebelah kanan? Nggak ketemu di bagian nyata, berarti dia harusnya di bagian maya. Kalau dia di bagian maya, berarti ini diperpanjang, titik-titik ya.
Karena kan ini bagian daripada bayangan. Udah? Oke, terus kemudian yang bayangan satunya kan nggak ketemu kan Mas Yan? Jadi diperpanjang. Tuh, hasil bayangannya di situ. Jadi kalau misalkan kita gambar, bayangannya itu di sini. Terbalik ya. Jadi, bendanya terletak di ruang berapa nih? Bendanya terletak di ruang 3, berarti bayangannya terletak di ruang 2. Sifatnya gimana? Maya atau nyata? Ini kan bayangan. Ini itu adalah maya karena dia kan terletak di depan lensa. Terus kemudian gimana? Diperbesar atau kecil ya? Dilihat dari gambarnya aja ketahuan. Gambarnya yang hasil bayangannya lebih kecil, berarti diperkecil. Atau kita bisa lihat letak bendanya kan di ruang 3, bayangannya kan di ruang 2, berarti kan dia lebih kecil. Terus kemudian tegak atau terbalik? Terbalik lah. Kan posisi titiknya yang ketemunya kan di bawah sumbu utama. Jadi, saya udah kasih contoh 3 ya, kayaknya cukup ya. Ini sama ini nggak usah bikin sendiri dong. Kalau dia letak bendanya 1 cm, berarti harusnya bendanya di sini. Gambar sendiri. Kalau bendanya letaknya min 3 cm, ya berarti posisinya di sini kan. Nih, 3 cm. Lensanya ditulis ya, ini ditulis negatif ya. Maksudnya jangan kurang. Ini kan harusnya kita gambar lensanya lensa negatif. Gambarnya seperti itu boleh. Seperti ini juga boleh. Gambar sendiri dong.